Selamat malam, sahabat Circle. Shalom. Kita berjumpa kembali pada Circle Public Lecture on Theology and Psychology, Jumat, tanggal 18 Oktober 2024. Perkenalkan, saya Fajar Rizky yang bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Aktivitas dan rutinitas religius bermanfaat bagi kita antara lain untuk menjaga kesehatan mental, keterhubungan dengan Tuhan, memberikan kerangka moral yang kuat, dan manfaat lainnya. Namun ada kalanya aktivitas dan rutinitas religius dapat memicu kelelahan mental. Bagaimana mengatasi hal tersebut dari lensa integrasi, psikologi, dan teologi? Pada malam hari ini, kita akan membahas religiosity and mental health when faith commitment become a source of stress bersama Ibu Dr. Andanita Rafia Galung, MTH. Beliau merupakan konselor vokasional dan dosen pendidikan agama Kristen pada Universitas Sumatera Utara. Selamat malam, Ibu Nina. Selamat malam. Ya, kami persilahkan Ibu untuk memaparkan materinya. Oke, sebentar ini ya. Nah, terima kasih Pak Moderator. Ini saya mau coba share dulu. Saya persiapkan sesuatu yang moga-moga cukup ringan ya, karena sebenarnya topiknya berat juga nih. Walaupun sebenarnya itu sesuatu yang benar sekali ya. Tapi kita sudah terbiasa dengan ide bahwa dengan beragama semua problem selesai. Kita malah nggak punya problem, semua stres hilang. Nah, itu jargon-jargon yang kemudian akhirnya duduk sebagai satu kebenaran di hati kita, sampai kemudian ini Mas Dimas eh, challenge ya dengan ini saya banyak merenung gitu ya. Sebenarnya benar ya, saya selalu berpikiran seperti itu gitu, bahwa rasanya berat sekali gitu untuk menjalankan apa agama gitu. Sampai kenapa ada di satu momen dalam hidup beratnya itu hilang gitu. Jadi kemudian saya mikir-mikir akhirnya menemukan sesuatu yang bisa saya share. Jadi ini bukan sesuatu yang ilmiah atau gimana, ini sarana juga buat saya belajar bersama gitu. Oke, apa udah kelihatan layarnya? Sudah. Sudah, Bu. Oke, ya, ya. Ini tadi temanya itu religiosity and mental health ya. Keberagaman kita dengan kesehatan mental kita, dan yang menjadi pertanyaannya adalah ke situ. Ini sesuatu yang sangat adalah realitas hidup kita. Saya anak pendeta dan dibesarkan di dunia gereja karena bapak saya juga pemimpin gereja gitu, dan sekalian dia juga teolog gitu. Jadi dunia kami sejak kecil adalah dunia gereja dan gereja Batak, gereja suku, gereja Batak berada di kota yang dulu boleh dibilang kota kecil, Pematang Siantar. Jadi itu dulu mempunyai sendiri dalam perkembangan jiwa saya juga. Sampai ada momen saya begitu benci sama gereja gitu. Karena seolah-olah kita itu disuruh untuk jadi orang munafik ya. Kenapa? Ya karena itulah dulu pemahaman saya juga masih dangkal sekali tentang iman dan agama gitu. Tapi akhirnya kita mengerti gitu. Kita itu menjadi munafik justru ketika ya kita nggak mengenal Tuhan kita. Nah, ini satu hal yang ingin bagikan ya. Kita sering mendengar dan tanpa sadar kita yakini bahwa bahwa keberagamaan kita ya, religiositas kita itu baik bagi jiwa, karena seolah-olah jawaban buat segala sesuatu. Tapi benarkah demikian? Nah, latar belakang dari presentasi ini adalah kita bahas dengan apa yang disampaikan oleh Michael Dimas. Sisi agama memberikan ketenangan emosional, tapi di sisi lain ada ekspektasi sosial, tanggung jawab religius, ketakutan akan pelanggaran ajaran yang bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan tekanan mental gitu. Ini di satu sisi ada itu, ya. Dan
ternyata bahwa dalam kehidupan beragama, misalnya dalam konteks Kristen, komitmen terhadap kewajiban dan ajaran spiritual bisa saja menjadi beban psikologis yang memengaruhi kesehatan mental kita gitu. Nah, untuk membahas ini mungkin kita perlu melihat beberapa realitas yang ada ya tentang kesehatan mental ini. Ini satu isu yang sekarang itu kayaknya tiada hari tanpa orang bicara tentang persoalan mental. Ya, kalau kita nggak bicarakan di rumah atau dengan teman kita dengarnya di televisi, kita membacanya di media sosial kita, semua problem mental itu seolah-olah kayak menyeruak gitu, luar biasanya ya. Jadi eh, menurut WHO di dunia itu pada tahun 2019 970 juta orang hidup dengan gangguan mental. Ini udah gangguan ya, gangguan kecemasan, anxiety, depresi gitu. Nah, ternyata pada tahun 2020 karena COVID, gangguan kecemasan ini meningkat 26% gitu. Bayangin 26% dari 970 berarti udah di atas 1M mungkin kalau semuanya berdepresi mereka ya. Nah, yang kecemasan. Nah, depresi meningkat 28%. Dan itu memang ada pemicunya, ada alasannya. Tetapi ternyata hari ini aja yang tadi saya cek per hari ini memang udah di atas 1M gitu yang orang hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia lagi-lagi menurut WHO pada tahun 21 prevalensi gangguan mental mencapai hampir 10% dengan angka depresi mencapai 6,6%. Kata depresi sekarang anak kecil aja bisa bilang sama mamanya, Mama jangan kayak gitu ya, nanti saya depresi gitu. Nggak tahu saya dia ngerti atau enggak, tapi kan berarti vocabulary itu ya, kosakata itu sudah sering dia dengar sampai dia bisa menggunakannya di dalam situasi tertentu gitu. Nah, di Inggris Raya, Kingdom, 1 dari 4 orang mengalami masalah kesehatan mental setiap tahun. Jadi kalau ada 4 orang, ya maybe salah satunya itu tiap tahun mengalami ya, mungkin nggak terus-terusan, tetapi mengalami. Mungkin ada masanya dia sangat low mood, atau dia sangat anxious, atau dia juga dengan hal-hal yang merasakan emosi-emosi negatif lain yang sangat merugikan. Di Inggris 1 dari 6 orang melaporkan mengalami masalah mental yang umum. Nah, masalah mental yang umum di sini dikasih contohnya itu kecemasan dan depresi, ya. Jadi di minggu-minggu tertentu mereka mengalaminya. Saya sangat terkesan untuk melihat kata yang masalah mental yang umum. Berarti di zaman kita ini kecemasan dan depresi mungkin sama kayak dulu kita bilang pusing kepala gitu ya, atau sakit perut gitu, kecemasan dan depresi gitu. Nah, apa itu kesehatan mental? Yang menurut Merriam-Webster, kesehatan mental merujuk pada kondisi emosional dan psikologis yang positif, di mana seseorang itu mampu menggunakan kognitif dan emosionalnya dengan baik, ya, mampu menggunakan kognitif dan emosionalnya dengan baik. Ini bahwa kita itu bisa berpikir sehat dan beremosi sehat dengan begitu saja gitu. Nggak nyangka ketika satu saat dia drop, dia nggak ngerti kenapa dia bisa berada di posisi itu. Ternyata sama sekali pemahamannya tentang kesehatan mental itu sangat-sangat dangkal gitu. Nah, juga mampu berinteraksi secara efektif dalam lingkungannya. Dan kemudian memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari segi apapun itu. Dia bisa mengadakannya buat diri dia. Sementara kalau dari CDC, ya itu Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, mereka mengatakan kesehatan mental itu mencakup kesejahteraan psikologis berarti pikiran dan hati, dan sosial individu. Jadi, dan sosial. Kesehatan mental berdampak pada cara kita berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Jadi apakah kita sehat secara mental atau kita tidak sehat secara mental, ternyata itu bisa dibaca dari perilaku. Dan dari perilaku ini ketika dia terpola, kita bisa menebak gitu. Ini orang pikirannya apa, apakah dia berpikir secara wajar atau tidak, dan juga perasaannya apa gitu.
Dan itu juga bisa didalamin kalau kita bisa berkomunikasi dengan orangnya. Nah, kesehatan mental, kalau kita sehat secara mental, itu membantu kita menentukan bagaimana kita coping, bagaimana kita menghadapi tekanan-tekanan hidup sehari-hari. Karena itu nggak bisa dielakkan, setiap hari ada tekanan hidup. Bahwasanya itu sampai menjadi beban atau tidak, itu sangat tergantung dengan kemampuan coping kita. Jadi tidak ada satu tekanan itu yang otomatis membuat efek yang sama pada setiap orang. Ya, satu orang kehilangan suaminya belum tentu dia sesedih orang lain yang kehilangan suaminya. Kenapa? Bukan dia nggak mengasihi suaminya, tetapi kemampuan copingnya mungkin lebih baik gitu. Nah, bagaimana berelasi dengan orang lain? Juga bagaimana menghadapi stres, bagaimana berelasi dengan orang lain, dan kemudian bagaimana membuat pilihan-pilihan yang sehat. Membuat pilihan-pilihan ini, kalau saya perhatikan di daerah saya ini ya, daerah salah satu tempat di Sumatera Utara, rata-rata orang pikir dia nggak punya pilihan. Jadi mereka kayak mahasiswa saya di USU gitu, ketika saya ajak berdialog ya tentang etika gitu, tentang membuat pilihan-pilihan yang disesuaikan dengan kehendak Allah gitu. Saya bisa ngelihat gitu dari pembicaraan atau wajah mereka itu seolah-olah ini barang baru gitu. Kenapa membuat pilihan? Ternyata mereka nggak bisa berpikir kritis dan nggak punya kemampuan untuk melakukan pilihan, sehingga saya mengerti kenapa banyak sekali persoalan nggak selesai karena semua hanya ikut arus. Mana arus paling gede, nah itulah yang nanti menjadi karakter-karakter orang di sekeliling kita gitu. Nah, jadi kesehatan mental itu berbicara tentang kesejahteraan psikologis ya. Ya, bicara psikologis sekali lagi saya bilang itu adalah tentang pikiran ya, pikiran dan hati, our mind dan hati yang juga yang akhirnya melahirkan perilaku. Nah, kesejahteraan psikologis di mana seseorang bisa berfungsi secara utuh dengan menggunakan kemampuan berpikir dan beremosi ya, berpikir dan beremosi, mampu berperilaku untuk berelasi secara efektif dengan sesama, ya ini dari dua definisi tadi, ini semua kata-kata yang muncul, dan kemampuan menghadapi persoalan-persoalan hidup, coping, membuat pilihan-pilihan yang sehat, bertanggung jawab atas hidupnya, ya dengan kebutuhan hidupnya, dan kemudian artinya ketika seseorang sehat secara mental, dia seutuhnya kan fungsi-fungsi primer hidupnya. Fungsi-fungsi primer itu seperti ini. Ketika saya seorang anak, ada fungsi-fungsi primer yang sewajarnya memang itu yang saya lakukan. Ketika saya adalah seorang istri, ada fungsi-fungsi primer itu yang saya lakukan. Misalnya dalam budaya Asia ya, budaya Timur, ya istri itu mengurus keluarga, mengurus rumah tangga ya. Biasanya istri yang masak, yang beresin juga laundry dan bersihin rumah dan sebagainya gitu. Tapi ketika dalam keadaan tertentu dia nggak bisa lakukan itu karena dia bekerja, itu bukan berarti dia nggak bisa menjalankan fungsi primernya karena dia sudah menjadi statusnya istri yang bekerja gitu. Jadi fungsi primernya pun sudah bergeser juga. Nah, kalau saya seperti saya seorang mahasiswa misalnya, kita bisa baca fungsi primernya itu tidak jalan ketika misalnya dia nggak lagi belajar, terus paper-papernya nggak dikerjakan, udah itu kelakuannya juga di kelas gitu nggak tertarik dengan apa yang diterangkan. Nah itu semua tanda-tanda yang saya sebagai dosen langsung saya sikapi gitu, saya panggil gitu. Ada apa dengan kamu? Sejak kapan kamu mulai jadi begini? Kenapa Ibu? Ya karena kamu tidak bersikap sebagai seorang mahasiswa. Nah nanti dari penggalian ternyata ada sesuatu yang terjadi yang sangat menyibukkan pikirannya, membebani pikirannya, sehingga terabaikanlah fungsi-fungsi primer yang harusnya dia jalani. Dan kalau kita peka melihat ini, misalnya kita langsung tahu ada sesuatu yang terganggu. Belum tentu dia sakit mental atau apa, tetapi kesehatan mentalnya sedang terganggu. Dan itu sangat menolong terhadap suami kita, istri kita, anak kita,
siapapun yang hidup dengan kita, kalau tiba-tiba fungsi primernya itu sudah dia tidak jalankan, ya itu perlu langsung dicari tahu gitu. Dan pertanyaan pertama itu kalau orangnya sendiri nggak merasa, tinggal cari tahu kapan mulai begitu. Dan ketika kita kira-kira dapat misalnya 3 minggu lalu gitu, nah kita coba gali 3 minggu lalu ada apa yang terjadi, hal penting apa yang terjadi. Biasanya itu dengan cepat kita bisa lihat dan bisa tolong orangnya. Nah, hal-hal penyebab gangguan mental itu ada banyak ya. Faktor genetik, mengalami trauma pada kepala, gangguan abnormalitas otak, lingkungan hidup tidak sehat ya, mungkin di daerah kumuh, atau juga di situ hidupnya preman-preman yang menakutkan, begal, korban pelecehan fisik, seksual, korban diskriminasi dan stigma, terisolasi atau terasingkan secara sosial. Ini saya tebalkan ya karena sesuatu berada di bawah tekanan berat dalam waktu panjang, ya. Kemudian ini bisa terjadi pada siapapun, kerugian finansial yang besar, bangkrut, terlilit hutang, kehilangan mata pencarian, menjadi pengangguran, kehilangan tempat tinggal, ya. Ini semuanya bisa terjadi, kematian orang dekat, ya, atau ditinggal pergi juga, putus cinta, itu bagaikan kematian juga ya, bisa orang drop sekali. Penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol, trauma parah ada banyak gitu. Dan mungkin Bapak Ibu bisa nambahin lagi gitu. Tapi nanti ada beberapa yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi sebagai orang yang beragama. Nah, gangguan mental itu disebut mental illness atau mental disorder atau gangguan mental dan jiwa. Tetapi nanti yang kita bicarakan di sini sebenarnya saya memilih lebih ke hal-hal yang kecil gitu, yang gejala-gejalanya. Kalau karena mental illness ini kan sudah nanti itu udah ada namanya ya, OCD lah, ya gangguan kejiwaan yang lain-lain lah gitu ya. Tapi itu bukan ranah yang ingin saya buka di sini karena terlalu berat. Cuma gejala-gejala yang akan kita bahas itu bisa mengarah ke sana kalau tidak dikenalin dan kemudian ditangani ya. Jadi itu kalau sudah sampai mental illness, kondisi kesehatan yang mengaruhi pikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi dari semuanya, atau kombinasi dari beberapa di antaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama menjadi kronis ya. Ini sering ada beberapa kondisi yang terjadi dan itulah yang akhirnya berujung jadi depresi. Bisa ringan hingga parah dan memengaruhi kemampuan seorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentu karena pikiran perasaan dia kan sudah terpengaruh gitu. Sehingga otomatis dalam kehidupan sehari-hari, dalam melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, menjalani hubungan dengan keluarga, teman, tetangga, itu bisa terpengaruh semua. Dan biasanya pengaruhnya tidak baik, ya. Meski rumit, gangguan kesehatan mental dapat diobati. Nah, itu kan kabar baik ya, itu bisa diobati gitu. Nah, sebagian besar penderita mental disorder ini masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang normal. Kita sering terkecoh, ya. Namun pada kondisi yang lebih buruk perlu mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Ini yang seringkali kita perlu perhatikan. Ya, 2 bulan lalu, bulan Agustus, kami kehilangan satu mahasiswa Muslim di USUH. Itu dicoba tutup-tutupi, tapi akhirnya sampai ke kita. Kalau tidak salah kata temannya karena persoalan pinjaman online. Jadi rupanya dia dipermalukan, gambarnya disebar kemana-mana. Dan dia tidak sanggup menahan rasa malu itu. Dan dia tidak melihat seorang pun tempat yang bisa dia cukup percaya untuk bercerita, sehingga dia kehilangan pengharapan. Orang kalau udah kehilangan pengharapan, ya memilih shutdown. Ya, kayak mana tidak merasa lagi, kayak mana tidak berpikir lagi. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya gitu. Tidak ada yang bisa menebak karena dia biasa banget ketawa, belajar ya walaupun suka termenung kata orang, tapi nggak ada yang tahu. Temannya tahu dia ada persoalan pinjol, tapi nggak ada yang tahu bahwa dia menanggung beban seberat itu. Tak jarang kondisi ini pun dapat memicu hasrat
untuk menyakiti diri sendiri, ini ya, tapi juga mengakhiri kehidupannya. Nah, itu dalam banyak kasus-kasus yang ditangani teman-teman saya konselor di Jakarta, itu orang yang suka mengiris-iris badannya ya, cutting gitu. Jadi dia kayak mau mengalirkan rasa sakit di dalam jiwanya ini dengan menciptakan rasa sakit di tubuhnya gitu. Seolah-olah kalau dia merasakan sakit di tubuhnya ini berkurang rasa sakit eh, em, di jiwanya. Dan mungkin itu benar untuk saat dia melakukan itu. Tetapi kemudian kan datang lagi. Dan akhirnya dia kayak kecanduan melakukan itu. Karena dia tidak melihat jalan yang lain. Mental illness dapat dialami siapapun. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya aman. Kita nggak pernah tahu. Kecuali kita pernah mengukur coping kita nggak pernah tahu. Ya, ini karena memengaruhi kemampuan dalam berkomunikasi dan membuat sulit untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Pada akhirnya dapat menyebabkan stres, ya, emosi tidak terkendali, pengambilan keputusan buruk, bahkan perilaku merusak diri. Seperti tadi yang bunuh diri itu pengambilan keputusan yang buruk karena dia selesai gitu. Jadi bukan persoalannya selesai, dia yang selesai gitu. Dan itu adalah satu hidup yang sangat berharga sebenarnya, apalagi dia masih sangat muda. Saya rasa itu juga jadi tanggung jawab kita ya secara sosial di dunia ini. Nah, kalau dari gejala umumnya gangguan mental itu ya, ini orang kadang sering merasa sedih. Kadang-kadang itu nggak ada reasonnya, nggak ada gitu. Jadi kalau ini berulang kali merasa sedih, tapi nggak bisa bilang kenapanya, ini sesuatu yang harus diperhatikan. Kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Ini ya, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan atau perasaan bersalah yang menghantui. Ini banyak nih, tapi orang suka repress gitu. Nggak apa-apa kok. Terus dia tekan, nah nanti keluarnya jadi alergi lah, apalah, OCD lah, yang begitu ya. Perubahan mood atau suasana hati yang drastis. Ini juga. Bagaimana tiba-tiba dari tadinya happy banget, tiba-tiba udah mellow gitu. Dari semangat, nggak semangat gitu. Kalau sesekali saya rasa ya semua orang mengalami. Tetapi kalau sudah mulai dia repetitif, apalagi menjadi pola, nah ini harus sangat amat disikapi. Tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Ini kadang kita bilang, aku suka me time-ku. Saya menikmati kesendirian saya. Kalau ini udah bukan pola kita dari dulu, sebaiknya ya kita lihat. Ya, kenapa tiba-tiba saya begitu? Males nengok orang di sekarang semuanya menyebalkan. Kenapa minggu lalu nggak menyebalkan, terus sekarang menyebalkan? Itu perlu digali ya. Nah, kemudian ini komitmen religius. Apa itu komitmen religius? Jadi menurut Glock dan Stark itu komitmen beragama, komitmen religius itu adalah komitmen sebagai keterlibatan individu dalam mewujudkan konsep religiusitasnya, ya, yang dapat kita lihat melalui aktivitas atau perilakunya terhadap agama atau kepercayaan yang dianutnya. Saya banyak berada di lingkungan Kristen sekarang ya, dan ini sangat tampak gitu. Bagaimana ada segala macam model orang ya yang dalam mewujudkan konsep religiusitasnya itu berlomba-lomba sekarang. Dan saya perhatikan itu mulai umur tertentu. Ketika orang mulai setengah baya, dia ini kayak jadi satu kebutuhan nih untuk mewujudkan apa yang dia yakini tentang religiusitas itu dan apa yang menjadi ajaran yang dia anut, dia ingin menunjukkannya dalam bentuk-bentuk misalnya mengasihi, mulai suka banyak memberi atau juga berkunjung ke tempat-tempat ya, ke jalanan atau apa, itu mulai diwujudkan itu karena ada kebutuhan untuk itu gitu. Nah, kalau dari ensiklopedia pengukuran sosial, katakan komitmen religius mengacu pada dedikasi dan keterlibatan yang ditunjukkan seseorang terhadap keyakinannya dan praktek keagamaannya. Ya, ini sering sekali diukur berdasarkan faktor-faktor seperti kehadiran pada acara keagamaan. Dalam arti
bukan cuma kehadiran fisik ya, tetapi dia membuat orang sadar bahwa dia ada keterlibatan di situ. Apakah itu acara agamanya itu berbentuk ibadah, atau itu untuk belajar kitab suci, atau untuk pertumbuhan iman, retreat dan sebagainya. Ini mulai nih di apakan nampak didedikasikannya dirinya kepada kegiatan-kegiatan itu. Ya. Nah, sebenarnya komitmen iman itu apa ya? Saya sih cuma mencoba melihat bahwa yang namanya komitmen itu janji atau keputusan yang tegas bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan cuma janji sembarang janji. Tapi ini sesuatu yang serius akan saya lakukan gitu. Dan biasanya ini diiringi dengan kesadaran berani bayar harga. Waktu, materi, non-material, juga kadang-kadang terpaksa tidak hadir dengan kebersamaan teman, berani bayar harga gitu. Berani, kalau mungkin orang yang belum ngerti bilangnya berani rugi gitu. Nah, iman itu sendiri adalah suatu proses pembelajaran yang konstan, ya, konstan. Itu juga proses bertumbuh, kadang gagal, kemudian restorasi lagi untuk supaya terperbaiki, biar bangkit lagi, dan kemudian pemberdayaan yang terus berlangsung, terus menerus. Ini menuntut upaya dan stamina, ya. Untuk membangun iman itu menuntut upaya dan stamina. Juga perlu gigih, karena nanti jatuh dan bangkit. Coba Bapak Ibu sekarang bayangkan perjalanan spiritual atau beragamaan Bapak dan Ibu, ya, dalam pergaulan di lingkungan agama kita masing-masing. Ini sering jatuh bangun ini, ya. Karena yang kadang-kadang yang buat kita jatuh bangun itu adalah ekspektasi kita kepada teman kita yang kita lihat sebagai orang yang beragama gitu. Kita punya ekspektasi bahwa dia itu kece banget gitu. Tapi ternyata ketika dia menunjukkan dia juga manusia, kita jadi kecewa karena ekspektasi kita tidak terpenuhi. Nah, juga ini kegigihan untuk melawan pikiran-pikiran negatif dan juga membela ajaran yang benar gitu. Jadi ini kayaknya sesuatu yang kalau membacanya begini itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan santai. Ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan dengan intensionalitas, dengan kesengajaan, dengan kesadaran. Sehingga komitmen iman itu tentu bisa dibilang ya sesuatu yang melelahkan sebenarnya. Ya, apakah itu dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan yang disembahnya, atau itu dia lakukan untuk memuaskan dirinya? Ya, itu membuat perbedaan nanti. Ya, nanti kita akan lihat suatu approach yang ingin saya introdusir kepada Bapak Ibu. Ya, nah contoh komitmen orang Kristen, saya ambil yang punya orang Kristen karena saya orang Kristen ya. Nah, doa harian dan membaca Alkitab. Ini merupakan ya kita semua tahu yang Kristen praktik dasar kita ya untuk memelihara dan menyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Terus menawarkan komunikasi pribadi dengan Tuhan dan berusaha memahami ajaran-ajarannya. Kemudian yang lain melayani sesama dan juga memberikan persepuluhan. Ini mencerminkan penerapan praktis iman kita melalui trust tadi, melalui keyakinan. Iya Tuhan, aku percaya. Kau suruh aku sayang sama orang lain, aku sayangi. Kau suruh aku ngasih sebagian dari hartaku, aku patuh gitu. Jadi dia mau menunjukkan bahwa dia mengikuti ajarannya karena persepuluhan ini dalam kekristenan jadi ajaran Allah dan Yesus, dan juga bersandar pada penyediaan Allah, bahwa Allah akan menyediakan semua. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbuat, untuk memberi ya, memberi kepada sesama, memberi kepada Tuhan gitu. Dan kemudian menghadiri pertemuan-pertemuan keagamaan. Ini tadi ya yang untuk menunjukkan keberagamaan. Ini perlu kenapa? Memperkuat iman individu dan ikatan komunal yang memberi peluang bagi pertumbuhan rohaninya. Terus muncullah di situ dukungan timbal balik dan pelayanan yang melalui tembok gereja, dalam arti bukan karena gereja suruh ya, ini kayak orangnya memang pengen pergi ke sana gitu. Menjadi relawan dan membantu mereka yang membutuhkan ya,
Itu mewujudkan kasih Tuhan dalam tindakan pelayanan sosial, ya tuh memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini juga membuat bertumbuh dalam iman melalui tindakan pelayanan yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agamanya, agama Kristen. Ya, kemudian pengorbanan pribadi. Ini seperti apa namanya kayak bukan self denial ya, tetapi menihilkan diri gitu, yang dengan semua keinginannya, jadi seperti latihan juga gitu, puasa, meninggalkan kemewahan, sehingga lebih berfokus pada pertumbuhan dan pembersihan rohani, menekankan pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pilihan-pilihan intensional yang disengaja, yang tadi ya, orang cerdas itu apakah cerdas kognitif atau rohani, melakukan pilihan yang intensional. Tetapi dalam hal ini yang selaras dengan ajaran Alkitab tentang kerendahan hati dan kemurahannya. Nah, ini masih contoh untuk orang Kristen ya. Ada yang di dalam 5 hal ini kelihatannya 5 gitu. Tapi kalau dijabarkan ini bisa banyak banget gitu, dan bisa jadi beban banget ya. Menghadiri pertemuan-pertemuan aja pun kadang-kadang itu jadi pergumulan yang berat sekali. Kenapa? Ya kita ekspektasinya jumpa orang yang gimana, tapi kenyataannya jumpa yang gimana gitu. Nah, juga menjadi relawan, meniadakan diri ya, menihilkan diri gitu, menihilkan kebutuhan dan keinginan diri, itu semua sangat melelahkan. Bahkan pada saat ini, karena saya ngajar agama di USU dan juga saya ngajar di sebuah seminari, saya melihat ya bahwa bahkan di sekolah teologi ya, banyak juga yang bergumul hanya untuk melakukan membaca Alkitab harian. Ya, kalau berdoa enggak semua bisa bilang tidak ada masalah, tetapi untuk komit membaca satu porsi dari Alkitab begitu, banyak sekali yang merasa itu berat gitu. Kenapa? Ya menurut saya karena nggak terlatih dari kecil ya kan. Itu kan semuanya masalah latihan gitu. Nah, ini saja sudah menjadi seperti beban yang berat kalau kita sebenarnya jujur melihat satu persatu. Ya, kadang-kadang membaca kitab suci atau doa harian menjadi berat. Kenapa? Enakan main game kok. Ya, atau enakan karaokean gitu. Dia menjadi berat. Ya, kenapa itu begitu? Nanti kita lihat dengan persoalan coping. Nah, ya, ini ada burnout, salah satu bentuk dampak komitmen iman yang menjadi sumber stres. Misalnya adalah burnout ya, kondisi kronis yang dampaknya bisa bertahan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Apa itu burnout? Kalau WHO bilang ini occupational syndrome karena dia kaitkan dengan lingkungan kerja ya. Jadi seseorang mengalami burnout, kalau dia berada di lingkungan kerja dan terjadi ketidaksesuaian antara dirinya dengan lingkungan kerjanya. Apakah itu ketidaksesuaian dengan tempat, dengan orang, atau dengan jenis-jenis pekerjaannya? Nah, itu bisa macam-macam. Tetapi akhirnya dia burnout, jadi secara fisik, secara emosional, dia itu drain, dia itu kayak dikuras gitu semuanya energinya. Sampai dia akhirnya seperti orang yang terkapar. Ini banyak sekali dialami oleh pendeta-pendeta. Jadi teman saya Nevi, dia mengadakan tesisnya itu adalah penelitian tentang ini. Dia menemukan bahwasannya burnout itu memang terjadi di banyak sekali diri pendeta. Tetapi yang paling menarik itu adalah pendeta yang punya trait neurotik ya, yang itu neurotik itu sensitif terhadap emosi-emosi yang negatif, itu lebih mudah burnout daripada yang tidak. Jadi tadi kan ada dibilang bahwa sebabnya mental illness itu bisa genetik ya. Ya kadang ya trait itu kan genetik itu ya. Jadi ketika dia lahir dengan itu dan trait biasanya nggak berubah sampai kita mati, nggak berubah, hanya bisa kita alter, kita apa namanya, kita lunakkan
atau menjadi keras ya, menjadi parah gitu. Nah, ini bisa terjadi sampai berbulan-bulan orangnya nggak sadar ya. Setelah saya menjadi konselor, setelah belajar integrasi teologi dan psikologi, sekarang kalau ngomong-ngomong dengan teman-teman yang pendeta, saya bisa ngeliat gitu siapa yang udah mulai burn out ya, yang ngomongnya itu kalau jemaatnya akan bilang lucu kali pendeta itu ngomongnya kepahitan gitu. Sebenarnya bukan kepahitan dalam arti dia benci sama seseorang, tapi dia nggak bisa lagi memilih kata-kata yang menghidupkan gitu. Jadi dia lebih memilih kata-kata yang mengeringkan perasaan orang lain gitu. Nah, ini kumpulan gejala yang muncul secara bersamaan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tertekan karena ketidakcocokan antara seseorang dan lingkungan kerja. Jadi ini ada banyak gejala yang muncul ya. Dengan kata lain, burnout adalah akibat dari stres kronis di tempat kerja. Jadi banyak hal-hal yang bikin stres, akhirnya numpuk, nggak ditangani, nggak diselesaikan, maka terjadilah burnout itu. Nah, ini kembali ke sini ya. Tadi saya coba membuat alurnya itu adalah bahwa kita orang beragama, kita berusaha korek ya untuk melakukan agama kita dan itu dengan hati yang baik ya kita pengen seperti itu gitu. Tetapi kemudian pertanyaannya, mengapa tiba-tiba saya itu menjadi saya ambil satu contoh ini aja karena ini yang paling banyak dia alami orang beragama itu burnout gitu. Tetapi bisa itu jadi hal lain, bisa depresi, bisa jadi kayak kehilangan volition ya, kehilangan semangat mau ngapain pun gitu. Eh, Pak Fajar, ini saya berapa menit lagi ya? Sampai jam 20, Bu. Kurang lebih sekitar 24 menit lagi. 24 menit, oke. Thank you. Dalam beragama ya yang saya temukan buat saya dan kemudian dari bacaan-bacaan ternyata dalam beragama kita butuh spiritualitas gitu. Loh, bukannya agama itu otomatis kita spiritual? Coba dipikirkan baik-baik ya. Apa iya kalau kita beragama itu kita langsung jadi makhluk yang spiritual? Ya. Spiritualitas itu adalah sesuatu yang melibatkan keyakinan dan ketaatan kepada kekuatan maha kuasa yang biasanya disebut Tuhan, yang mengendalikan alam semesta dan nasib manusia. Ini dalam konteks Abrahamik ya, yang saya bicara sekarang ini. Jadi di keyakinan dan ketaatan, sering kalau kita berbicara dengan orang yang lebih di ranah agama ya, eh, sekarang saya suka heran gitu. Kenapa sih orang bisa sekian tahun di gereja tapi nggak hafal satupun ayat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi herannya udah berhenti ketika saya melihat ke diri saya yang dulu gitu. Saya pun dulu begitu ya, rajin ke gereja, rajin ikut ini, rajin atau tapi sisi pengenalan akan Tuhannya itu hampir nggak ada gitu. Bahkan yang hafal-hafal ayat pun sebenarnya kalau ditanya hakikat Allah itu apa atributnya, dia sendiri nggak tahu. Dia cuma tahu mengatakan ayat-ayat gitu. Nah, spiritualitas melibatkan cara-cara memenuhi apa yang dianggap sebagai tujuan hidup. Ternyata spiritualitas itu membuat kita pengen tahu gitu. Tujuan hidup kita itu kayak mana supaya aku capai. Tapi sebelumnya itu dicari dulu tuh makna hidup. Makna hidup. Dan kemudian kita sering, sekarang saya sedang mengkonseling seorang anak lelaki ya. Dia peranakan Indonesia dan orang asing. Dia merasa hidupnya kosong gitu. Cuma saya belum bisa masuk ke situ karena dia benar-benar dari dunia ateis gitu ya. Dia nggak ngerti gitu hidupnya ini untuk apa, tujuannya apa gitu. Nah kita masuknya dulu dari psikologi semua gitu. Tapi udah 3 kali pertemuan belum. Karena saya mengajak dia berharap dia yang mulai menemukan bahwa di ranah sosial, di ranah fisik, di ranah jiwa, dia nggak menemukan. Saya berharap dia bilang, "Eh, apa ya yang saya nggak punya?" Tapi itu saya harus sabar menunggu sampai dia yang bertanya gitu. Ya, jadi ini melibatkan spiritualitas itu melibatkan pencarian makna hidup. Saya bisa terlibat dalam banyak sekali kegiatan agama ya, retreat atau namanya juga acara ulang tahun gereja yang luar biasa hebohnya dan sebagainya. Tetapi di situ nggak ada yang peduli dengan makna, nggak usah makna hidup.
makna apa yang mereka lakukan pun mereka nggak peduli gitu. Itu hidup keberagamaan ya. Eh, itu orang dan memang ingin dan memang tulus gitu memberi yang terbaik gitu buat sesamanya dan buat Tuhan gitu. Tetapi itu semuanya dilakukan dengan bersandar pada pengertiannya sendiri gitu. Nah, spiritualitas bersifat sangat pribadi dan unik bagi setiap orang. Jadi kita nggak bisa nuntut-nuntut orang, ah lu udah lama anak pendeta, kok segitu aja sih imannya, nggak bisa, nggak bisa. Semua orang punya apa apa pace-nya, apa kecepatannya ya, dan jangkauannya. Spiritualitas menghasilkan kualitas dalam diri manusia. Saya sebagai orang yang sudah mengalami yang mencari lama banget gitu dan kemudian menemukannya, senang sekali. Rasanya hidup ini menjadi sangat-sangat kayak mana ya? Kalau dulu taman bunga yang nggak ada bunganya, sekarang bunga-bunga gitu. Karena di situ ada cinta, ada kejujuran, ada kesabaran, ada toleransi, ada kasih sayang, rasa tidak terikat dalam arti tidak jadi hamba ya, tidak jadi budak gitu. Keyakinan dan harapan. Walaupun ini up and down, up and down, up and down. Tapi mereka semua ada di situ ini yang kita bilang kualitas-kualitas ini. Dan sangat sangat menakjubkan ketika kita tahu itu semua ada dalam diri kita. Apalagi kayak saya anak yang terbiasa merasa saya itu negatif semua, ya, jelek, bodoh, apalagi pakaian serampangan, nggak pandai berelasi dan sebagainya. Anak yang selalu merasa not good enough gitu. Ketika saya melihat ini semua, ini memberi pengharapan yang indah. Dan saya bisa percaya akhirnya bukan karena konselor saya bilang, tetapi setelah saya dekat dengan Tuhan, karena di kitab suci saya, Tuhan bilang bahwa saya diciptakan dengan semua itu ada. Cuma berantakan rusak waktu jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya ya dalam iman Kristen dengan menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, kita itu bisa namanya bergerak lagi untuk mencapai ini menuju kesempurnaan gitu. Nah, agama dan spiritualitas. Agama adalah spiritualitas yang dilembagakan. Ya, berbagai agama memiliki keyakinan, tradisi, dan doktrin yang berbeda. Semua ini kalau ini faktor yang umum yang selalu ada dalam semua agama sebenarnya adalah spiritualitas gitu dan moral ya. Spiritualitas ini faktor yang umum di dalam semua agama. Agama bisa kehilangan spiritualitasnya ketika dia menjadi lembaga penindasan dan bukannya agen niat baik, perdamaian, dan keharmonisan. Kenapa itu bisa hilang spiritualitasnya? Nanti dengan approach yang saya tunjukkan itu mungkin bisa lebih dipahami. Karena ada sesuatu yang nggak connect, yang membuat kita tidak connect pada sumber dari segala sesuatu itu. Ya, agama bisa memecah belah, bukannya mempersatukan. Itu nggak pernah terjadi. Hello, dalam sejarah. Lihat itu semuanya ya, banyak darah yang tertumpah karena alasan agama. Lebih banyak menurut ini bukunya saya baca kemarin cuma lupa di bagian mananya, jadi saya nggak bisa kutip beneran. Menurut dia lebih banyak tertumpah darah manusia karena alasan agama dibandingkan karena alasan ingin kaya ya, ingin lebih berkuasa ya, ingin memperbudak, enggak, alasan agama gitu. Contohnya perang salib ya, terorisme dan konflik-konflik berbasis agama. Institusi agama padahal seharusnya membantu umat mempraktikkan spiritualitas di dalam hidup mereka. Bagaimana itu bisa terjadi kalau agama itu sendiri sudah kehilangan spiritualitasnya gitu. Nah, kita ini bicara agama, sebenarnya diri kita juga begitu. Ya, kita bisa ateis yang sangat bagus moralnya dididik orang tua kita bisa orang sangat beragam dengan semua ajaran agama yang ada, tapi ketika tidak ada spiritualitasnya, itu semuanya tidak akan berujung kepada sesuatu yang menghidupkan kita. Bisa aja menghidupkan orang lain karena perbuatan-perbuatan baik, moral yang baik. Tetapi itu tidak akan menghidupkan kita gitu. Sementara di dalam hidup ini orang lain penting pasti. Tapi jangan salah, kita sangat penting. Diri kita sangat penting. Ya. Pentingnya dimensi spiritual bagi kesehatan mental, ya. Jadi kesehatan mental punya dua dimensi.
Apa itu? Tidak ada penyakit mental, tidak adanya penyakit mental. Ketika di dalam diri kita nggak ada penyakit mental, kita dibilang sehat mental. Atau adanya kepribadian yang yang dapat menyesuaikan diri, yang memberi kontribusi efektif terhadap kehidupannya dan kehidupan masyarakat. Jadi ini antara tidak ada dan ada. Ya, nanti saya lebih berfokus kalau kepada spiritualitas, saya berfokus pada adanya kepribadian yang dapat menyesuaikan diri ini. Adanya suatu pribadi yang rohani, ya. Nah, ciri-ciri penting dari kesehatan mental. Kita mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan kita, fleksibel, dan bisa bertoleransi terhadap rasa frustrasi dan ketidakpastian. Ya, saya tipe orang yang sangat stres dengan ketidakpastian. Jadi sampai di Sumatera ini pening sekali kepala. Mau ngambil taksi aja dijemput jam berapa? Nengok nantilah kalau mobilnya penuh. Ya, itu akhirnya saya tahu bahwa mereka gampang aja bilang jam 9 itu tidak ada jam 9. Itu hanya dia bilang untuk bikin kita nggak lari ke tempat lain gitu. Nah, itu akhirnya sempat membuat saya sangat stres hidup di sini gitu. Waduh, ini gimana dong gitu. Sampai kemudian ada yang mengajarkan sama saya, kamu pergi ke Simpang 2, ada satu tempat, rupanya di situ banyak mobil seliweran gitu, ke tempat saya ngajar. Wah, itu kan kasih kepastian lagi. Kalau nggak bisa sama yang itu, saya bisa naik yang ini gitu. Dan itu meredakan eh, rasa stres saya. Tetapi toleransi saya kepada ketidakpastian belum sembuh, ya masih di situ gitu. Keterlibatan dalam kegiatan untuk kepentingan sosial, keberanian untuk mengambil risiko, ya, ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat diubah, ya, ada hal-hal yang memang nggak bisa kita ubah. Jadi ini coping juga ini. Keberanian untuk mengubah yang dapat diubah dan juga hikmat, kebijaksanaan untuk mengenali perbedaan dari keduanya itu. Ini ciri-ciri kesehatan mental. Coba Bapak Ibu, saya minta 10 detik tutup mata, coba pikir baik-baik. Ya, coba pikir baik-baik. Adakah orang yang seperti ini dalam hidup Bapak atau Ibu? Termasuk dirimu. Apakah Anda mengenal orang yang seperti ini? Ya. Nah, kalau ada mengenal, itu keuntungan. Bisa belajar dari dia. Ya, bisa kawani itu orang. Di mana dia punya kekuatan itu, datangnya dari mana? Nah, pentingnya dimensi spiritual bagi kesehatan mental, spiritualitas adalah aspek penting dari kesehatan mental ya. Santo Agustinus berdoa, ya Tuhan, Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu dan hati kami akan gelisah sampai mereka menemukan, ya maksudnya hatinya menemukan ketenangannya di dalam Engkau. Spiritual di dalam Engkau. Kita adalah spirit, kita adalah roh ya. Tetapi ada roh yang besar itu. Roh yang sesungguhnya, roh yang agung. Dan kita hanya tenang di dalamnya. Itu yang saya yakini ya sampai hari ini dan itu yang saya alami. Latar belakang spiritual pasien membantu dalam diagnosis gangguan kejiwaan. Ini ada temuannya bahwa latar belakang si pasien ini rupanya membantu dalam diagnosis gangguan kejiwaannya gitu. Bisa positif, bisa negatif loh. Ya, latar belakangan spiritualnya itu. Hal ini penting dalam pengobatan gangguan kejiwaan karena hal-hal spiritual dapat dimasukkan ke dalam psikoterapi. Ini sekarang sudah banyak sekali. Ya, dari tahun 90-an bahkan di beberapa negara ya kemarin itu yang saya baca ada Amerika, ada Inggris, ada empat negara sudah wajib dunia kedokteran untuk memasukkan dalam kurikulumnya tentang spiritualitas. Ya, bukan soal agama ya, tapi spiritualitas. Ini sudah wajib di banyak sekali negara. Spiritualitas penting dalam prognosis kondisi kejiwaan. Kita bisa melihat seberapa besar kesempatan ini orang untuk pulih, untuk sembuh, ya. Kita dari spiritualitasnya. Kenapa? Kayak saya ngelihat orang yang betul-betul dia teguh dalam imannya, dia itu punya kemauan lebih besar untuk sembuh. Ya, dalam perspektif spiritual harus dibedakan antara cure, penyembuhan,
dan pemulihan, healing, ya. Karena penyembuhan itu menghilangkan gejala. Tetapi pemulihan adalah pemulihan seluruh pribadi. Jadi ada ini persoalan keutuhan ini. Dia pulih ke keadaan yang baik, ya. Kalau saya bilang pulih ke keadaan sebelumnya. Saya percaya keadaan kita yang sebelumnya adalah seperti waktu diciptakan di Taman Eden. Jadi menuju sana pemulihan, healing itu. Tapi kalau cure, ya itu dihilangkan aja. Kayak saya kan tadi, dihilangkan saja itu gejalanya, dihilangkan saja penyebab-penyebab dari saya nggak bisa jadi stres kalau mau berangkat karena nggak bisa ada kepastian tentang jam keberangkatan gitu. Temuan hubungan religiusitas spiritual dengan kesehatan mental ini ada banyak ya. Rupanya dari berbagai apa namanya dari berbagai penelitian, kalau tingkat spiritualitas atau religiusitas tinggi, umumnya diasosiasikan dengan gejala depresi yang lebih rendah. Jadi kalau orang, ya, dia keberagamaannya dan juga spiritualitasnya tinggi, gejala depresinya rendah. Kecemasan, temuannya beragam, ada positif maupun negatif. Tetapi ada yang positifnya, ya, dalam kecemasan. Kalau orang tinggi keberagamaannya, spiritualitasnya, ada yang kecemasannya menurun, ya, apa, tidak parah, tetapi ada juga yang tetap aja parah, ya. Nah, bunuh diri tingkat religiusitas tinggi diasosiasikan dengan tingkat bunuh diri yang lebih rendah. Tapi kadang-kadang bukan spiritualitas. Dia nggak mau bunuh diri, kenapa? Karena dia takut masuk neraka, ya kan? Ada itu satu orang yang marah sekali, dia bilang, saya benci sama Tuhan, kenapa? Bunuh diri pun saya nggak bisa. Nggak bisa milih udah bunuh diri. Saya udah muak banget sama hidup, saya nggak tahu mau ngapain. Tapi saya nggak bisa bunuh diri karena dia bilang saya nanti masuk neraka, katanya. Ya kita sih entah mau senyum entah enggak gitu dengar kayak gitu. Tapi tragis banget ya. Tetapi pengetahuan keagamaannya sudah ngerem dia dari bunuh diri, ya. Penggunaan narkoba juga begitu, ya. Ini jadi lebih rendah. PTSD ini ya, trauma karena peristiwa-peristiwa tertentu seperti perang atau pelecehan dan sebagainya ini, ya. Ini di dalam pemulihan kayaknya malah meningkatkan pertumbuhan psikologisnya ke arah yang lebih sehat. Karena orang PTSD kalau trauma kan berpikirnya itu kan kacau banget. Nah, ternyata kalau dia religius lebih ini gangguan psikotik ini ya, delusi agama dikaitkan dengan prognosis yang buruk ya. Kalau orang udah berdelusi agama langsung dibilang ini orang psikotik. Orang psikotik itu kan orang yang tidak nyambung sama realitas. Realitas kayak mana, dia mikirnya kayak mana gitu ya. Keyakinan agama non-psikotik umumnya dikaitkan dengan hasil yang lebih baik. Nah, ini saya cepat, ini nggak perlu saya baca, tapi ini hanya separuh dari yang saya dapat, yang saya bikin. Semua yang positif-positif, ya. Ini hanya separuh. Ini semua mengatakan bahwa hasilnya itu keberagamaan atau spiritualitas seseorang membuat menjadi buffer buat dia untuk tidak untuk tidak jatuh ke persoalan gangguan mental atau menjadi prognosis lebih bagus kenapa dia akan bisa lebih sembuh, ya. Ada itu banyak sekali itu di ini. Nah, mengapa harus spiritualitas? Manusia adalah ciptaan Allah yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh, spirit, itu menghubungkan manusia dengan sang pencipta. Ini mungkin Bapak yang yang filsafat ini lebih bagus nanti nerangkan, dan teolog ya. Ya, kita melalui dengan spirit ini kita terhubung dengan sang sumber kehidupan, sang sumber keutuhan, sang segala yang baik dan sehat, ya. Jadi kalau bagi saya, kalau ingin bermental sehat, ya jangan pernah lupa bahwa kita adalah roh gitu. Masih bisa ya Pak, ya Pak Fajar ya? Oke. Mhm. Ya, ini satu tawaran pendekatan yang mau saya nanti saya cepat aja tapi kita dalam diskusi bisa mengupasnya nanti. Pendekatan menuju kesehatan mental bagi orang percaya ya, orang beragama karena topik kita tadi kan yang namanya komitmen iman yang bisa jadi sumber stres. Ya. Satu, kenallah dirimu supaya kamu bisa bertumbuh. Bertumbuh sehat ya. Bagaimana caranya saya nawarkan The Square
dan the circles. Apa itu? Ini dia the square, ya. The square ini, Bapak-bapak lihat sama ibu-ibu, ini square. Bagian atas yang putih itu adalah bagian awang-awang lah katakan. Yang biru itu adalah air, ya. Jadi ini kayak kuadran ya. Dia dibagi dua, bagi dua ada kolom kiri, ada kolom kanan, tapi dibagi lagi ada yang air, ada yang udara. Ya, kalau kita di dalam air manusia kita kelelep karena kita bukan ikan, ya kan? Nah, ini adalah cara untuk melihat posisi kita ya. Di manakah posisi diri Anda? Ya, tentang orang beragama dan orang spiritual nih. Di manakah posisi diri Anda? Berpusat pada diri Anda sendiri atau manusia lain? Pokoknya berpusat pada manusia, diri Anda atau orang lain. Ini kolom yang kiri. Ya, coba pikirkan, saya di mana? Oh, pasti semuanya di kanan nih. Kenapa? Ya, berpusat pada Allah. Ya, berpusat pada diri sendiri atau manusia lain, berpusat pada Allah. Dan kemudian bagaimana, seberapa baik, seberapa buruk kondisi Anda? Sejak kapan demikian? Nih, saya udah bilang tadi, oh saya sih ateis, saya berpusat pada diri saya sendiri, saya di kiri gitu, saya ini, wah lu menderita dong, enggak juga, saya happy banget, bisnis semua jalan atau apa. Oke, bagaimana kondisimu sekarang? Ya, ini yang tenggelam dalam penderitaan. Terus semua orang beragama bilang, itulah dia nggak punya Tuhan sih, makanya dia kelelep di situ. Hello, banyak yang sukses dan bertumbuh pesat. Walaupun dia berpusat pada dirinya sendiri. Ya, yang berpusat pada Allah juga gitu. Orang bilang nggak mungkin menderita kalau sudah bersama Allah, kalau terus-terusan kita hidupnya itu melibatkan Tuhan gitu. Enggak, banyak di Alkitab kami banyak sekali tuh nabi-nabi yang bahkan ada yang depresi. Cuma dia nggak bunuh diri, tapi dia bilang sama Tuhan, cabut aja nyawa gue. Kan sama aja tuh, mau bunuh diri tapi nggak berani, ya kan? Nah, itu dia di sini. Dan ini juga turun naik. Dimanapun Anda berada, kalau yang tadi kan, yang ini kan ke kiri dan ke kanan itu dalam hidup kita itu kita ada momennya yang seperti itu. Nah, ini turun naik juga. Bersama Tuhan itu, saya sejak bersama Tuhan happy sekali. Tapi ada hari-hari di mana saya nyungsep. Nyungsepnya. Tetapi ada yang gak mati di hati saya yang terus memberi pengharapan dan semangat. Jadi saya berusaha berenang ke atas gitu. Ya, berenang ke atas dan ke kanan banget gitu. Supaya keadaan saya semakin dekat dengan Tuhan gitu. Ini satu hal. Dan the circle itu adalah ini. Bayangkan ini adalah yang biru ini semua. Ini adalah saya. Ini adalah Pak Fajar. Ini adalah Pak Dimas. Ini adalah Bang Nobel. Ini saya. Ini kita. Ini manusia. Ini I and you. Saya itu siapa? Saya itu roh. Ya, ini dalam konteks konsep agama ya, dan agama Kristen yang ini. Saya itu roh. Ya, saya itu roh yang mempunyai hati. Jadi saya bisa berperasaan. Saya mempunyai akal budi, mind. Saya bisa berpikir. Ya, saya bisa mengatur banyak hal dalam diri saya. Dan saya ini bergerak-gerak. Saya ini bergerak-gerak dengan raga saya. Ya, jadi inilah dia. Ada tubuh, ada jiwa yang terdiri dari hati dan akal budi, dan the core, inti, apa sih pokoknya yang di dalam itu adalah roh. Dan di mana ini si circle ini si saya ini berada? Di dunia sosial. Di dunia sosial. Dia bukan di awang-awang, dia bukan di surga, dia bukan di neraka. Dia di dunia sosial. Apa itu dunia sosial? Dunia sosial itu adalah suatu tempat di mana juga, ya, ini tadi spirit, heart, mind, and circle dan physical itu, di situ ada Allah. Di situ ada family of origin. Papa, mama, abang, adik kita semua, kakek sama nenek. Ada juga pasangan saya. Ya, pasangan dalam artinya di sini benar-benar suami atau istri, pasangan hidup ya. Dan setelah karena saya sudah menikah, saya punya keluarga saya sendiri. Ya, ada family of origin, tapi saya sekarang punya keluarga saya sendiri, ada istri saya atau suami saya, ada anak-anak saya.
Nanti ada cucu saya. That's my present family. Ya. Dan kemudian ada teman-teman saya. Ada teman-teman saya, ya. Dulu saya selalu kalau ditanya orang selalu mengklasifikasi dunia sosial itu adalah teman atau saudara. Baru nanti teman dibagi apa? Teman kantor, teman main, teman sekolah, teman apa gitu. Nah, ini sangat terstruktur, ya, ada friend. Dan ada my environment, tempat tinggal saya, tetangga saya, ya. Ini semua memengaruhi kita loh, memengaruhi fisik kita, mind kita, heart kita. Terus. Kemudian ada kelompok, ya, kelompok karena konteks Kristen itu komunitas apa? Komunitas arisan kah atau apa? Komunitas wirid atau gereja atau komunitas PA ada, ya. Dan kemudian pelayanan. Apa bentuk pelayanan kita? Mungkin kerja di NGO, ya. Apakah kita punya seseorang yang bisa kita anggap sebagai coach dan counselor? Di dalam banyak kasus dari mungkin 1.000 orang yang saya tanya, paling 5-6 orang yang bisa bilang, oh ya, my grandma is my counselor. Atau teman saya. Rata-rata nggak punya. Sedih banget. Ya. Dan kemudian ada dunia bekerja dan dunia sekolah. Terbaliknya dunia ini, selalu kita pikir kita akan happy kalau kita happy, keluarga kita bikin kita happy, pasangan hidup kita bikin kita happy, teman-teman kita baik, anak istri kita baik, kemudian juga di gereja semuanya rohani-rohani, pelayanan berlangsung dengan baik karena saya dilihat sebagai pahlawan, terus saya punya konselor yang oke di sekolah juga dan di tempat pekerjaan semuanya baik. Banyak yang berpikir begitu, terbalik. Semua akan baik kalau yang di spirit itu baik. Karena dari situlah semua terpancar memengaruhi your heart, your mind, yang akhirnya membuat your behavior dengan tubuhmu itu kamu melakukan apa. Dan kamu akan mempengaruhi si dunia sosial. Kamu yang akan menyehatkan dunia sosial. Di dalam komitmen-komitmen iman, sering dunia luar ini yang akhirnya membuat semua jadi beban dan berat gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, bersandar pada dirinya sendiri gitu. Nah, ini tadi kan ada dunia sosial udah, ya. Nah, ini cepat saja saya. Di dalam fisikal ini kita bisa membagi lagi. Ada namanya soma, tubuh kita. Ada cara kita berkomunikasi, ada perilaku kita, ada penampilan kita. Kami konselor yang pertama kami lihat kalau orang masuk ke dalam ruangan konseling kami ini, 4 hal ini. Bagaimana tubuhnya, kurus keringkah atau kurang tidur mukanya atau apa. Bagaimana dia ngomong, gagap-gagap kah atau nggak mau ngomong atau gimana. Perilakunya gimana, melintir-melintir rambut kah atau fidgeting, ya. Penampilannya rapi kah atau pakai baju sembarangan. Ini dulu kami lihat. Wah, judgingnya, ya, judging bukan menghakimi, menilai. Ya, pertama kita langsung tahu, wow, kayaknya problemnya mungkin sudah sangat berat. Atau wow, dia bisa menutupi. Mudah ada asumsi dasar untuk itu. Baru kita masuk gitu ke dalam mind-nya. Mulai kita lihat kognitifnya itu bagus nggak, berlogika bagus nggak, memproses bagus nggak dia. Kemudian pikiran-pikiran apa yang menguasai dirinya. Apakah pikiran-pikiran, kalau dia pikirannya selalu, nanti aku ada harimau di sana, pasti moodnya itu ketakutan kan. Nah, juga persepsinya. Persepsi dalam arti di sini bukan opini, ya. Bukan. Tetapi ketika dia mendengar dentuman, apakah yang dia dengar dentuman atau dia bilang itu suara hantu? Ya, itu persepsi. Di situ kita lihat distorsi nggak persepsinya. Nah, seperti itu. Volition, kemauannya bagaimana? Semangatnya. Nah, saya karena mengkonseling mahasiswa, ini saya ukur banget ini volitionnya. Semangatnya kayak mana? Ini kayak baterai mobil kita ini, ya. Kemudian moodnya, suasana hatinya berubah-ubah atau tidak gitu. Nah, di bagian heart ini, di bagian hati ini, inilah yang paling dekat ke roh kita tadi itu. Di sini ada love. Dari kecil apakah tabung love-nya ini penuh? Karena kalau itu penuh, ini akan membuat orang yang loving, yang juga tidak rentan dengan kebencian. Karena love-nya nutupin itu. Dia bertaburan love, ya. Kebenaran dia apa? Ya, di Sumatera itu kebenaran selalu bilang gini, anak perempuan jangan duduk-duduk di depan pintu, nanti nggak laku.
Itu kebenaran yang menjadi dipercayai semua orang. Padahal nggak ada hubungannya. Zaman dulu iya nggak laku. Karena dulu cewek kalau duduk-duduk berarti nggak kerja di dapur ya. Siapa yang mau bermenantukan seperti itu? Kalau sekarang kan wow keren banget. Pasti ini semuanya pakai apa? Pakai Grab belanjanya. Nggak masak lagi. Kan gitu kan? Nah kontrol juga penguasaan diri. Pusat dia siapa? Dirinya atau Allah? Itu sangat menentukan. Copingnya bagaimana? Ini sekarang yang mengerikan di dunia kita dengan generasi Z juga. Coping mereka sangat-sangat lemah ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rentan. Konflik. Ini konflik apa? Semudah mana Anda tersulut menjadi emosi. Oke. Nah, di tengah semua ini adalah spirit tadi itu. Di tengah inilah pertanyaannya, siapa yang diam di dalam roh Anda? Di dalam roh Anda itu siapa yang diam? Spirit siapa? Kalau spiritnya itu adalah Allah pencipta Anda, ya bagi saya itulah manusia spiritual. Dan inilah nanti yang istilahnya bisa menutupi banyak kekurangan-kekurangan. Satu orang itu ketika dia kemudian berkenalan secara pribadi dengan Kristus, sektor love-nya, ini ruang-ruangan ini kita bilang sektor love-nya bisa terobati ketika dia yakin bahwa dia begitu berharga di mata Tuhan. Nah, ini ada hal. Jadi saya percaya bagaimana kita menghadapi itu ya komitmen ketika komitmen iman itu menjadi sumber stres. Ya kalau saya bilang senjata saya ya my spiritual growth yang membuat saya semakin kuat. Jadi itu ya, terima kasih. Saya sampaikan agak kelewatan waktunya ya Pak Fajar. Tidak apa-apa, Bu. Oke. Ya, baik. Terima